Halo pemirsa dan sobat sekalian, jumpa lagi dengan Bang Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai akibat hukum atau konsekuensi jika pemberhentian perangkat desa dilakukan tidak secara prosedural atau kesewenang-wenangan. Nah, ini menarik untuk kita bahas teman-teman, dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah, seperti apa penjelasannya? Simak cuplikan berikut ini. Nah, Bapak, Ibu, dan sobat sekalian, pemberhentian perangkat desa tidak prosedural, nah maka saya coba klasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, karena tidak memenuhi persyaratan pemberhentian, dan yang kedua, karena proses pemberhentiannya tidak sesuai prosedur. Nah, tidak memenuhi persyaratan pemberhentian yang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 5 ayat 3 Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di mana di situ dikatakan bahwa perangkat desa hanya dapat diberhentikan apabila, yaitu yang pertama, apabila usia telah genap 60 tahun, yang kedua, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, karena berhalangan tetap. Yang keempat, karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan yang kelima, karena telah melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 51 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, selengkapnya terkait dengan persyaratan pemberhentian perangkat desa telah saya bahas pada video saya sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum menontonnya, bisa lihat judulnya di atas ini, dan atau juga teman-teman kalian bisa lihat linknya di deskripsi video di bawah ini. Nah, maka apabila tidak memenuhi salah satu persyaratan pemberhentian tersebut, nah maka dapat dinyatakan tidak prosedural. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu kemudian yang kedua, proses pemberhentiannya tidak sesuai prosedur. Nah, maksudnya adalah sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 5 ayat 4 dan ayat 5 Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di mana di situ dijelaskan bahwa apabila telah memenuhi persyaratan pemberhentian, maka kepala desa berkonsultasi kepada camat terkait dengan pemberhentian perangkat desa. Jadi setelah mendapatkan surat rekomendasi secara tertulis dari camat berisikan persetujuan, baru kemudian kepala desa mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian perangkat desa. Dan atau juga kemudian ya, bagi perangkat desa yang telah melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 51 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, nah maka sebelum dilakukan pemberhentian, maka terlebih dahulu diberikan sanksi administrasi ya, berupa teguran atau pemberian surat peringatan pertama, peringatan kedua, dan atau peringatan ketiga. Nah, maka apabila poin-poin tersebut tidak dilaksanakan, nah maka pemberhentiannya dapat dinyatakan tidak prosedural. Nah, oleh karena demikian, konsekuensi atau akibat hukum, ya jika pemberhentiannya dilakukan tidak sesuai prosedur, nah maka SK-nya dapat dibatalkan kembali karena SK pemberhentiannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
karena proses pemberhentiannya tidak prosedural. Nah, hal itu dapat kita lihat sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Nah, di mana di situ dijelaskan di ayat pertama, keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat, yaitu yang pertama, wewenang, yang kedua, prosedur, dan atau substansi. Ayat kedua, dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB. Ayat ketiga, keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat dilakukan oleh, yaitu yang pertama, pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan. Yang kedua, atasan pejabat yang menetapkan keputusan seperti camat, bupati, atau wali kota. Dan atau yang ketiga, atas putusan pengadilan. Nah, proses pembatalan surat keputusan pemberhentian tersebut dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, pihak yang dirugikan atas terbitnya surat keputusan tersebut silakan ajukan surat keberatan secara tertulis kepada kepala desa dalam jangka paling lama 21 hari kerja setelah surat keputusan diterbitkan. Nah, maka apabila surat keberatan diterima oleh kepala desa, nah maka SK pemberhentiannya akan dibatalkan kembali. Nah, akan tetapi apabila surat keberatannya ditolak oleh kepala desa, nah maka teman-teman silakan ajukan keberatan banding secara tertulis kepada camat dalam jangka paling lama 10 hari kerja setelah upaya keberatan yang dilakukan kepada kepala desa. Nah, maka apabila keberatan banding diterima oleh camat, nah maka SK pemberhentiannya akan dibatalkan kembali. Nah, kan tetapi apabila keberatan banding yang disampaikan kepada camat tidak diterima atau ditolak, nah maka teman-teman silakan ajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara dalam jangka paling lama 90 hari kerja setelah upaya administrasi dilakukan. Nah, terkait dengan bagaimana mekanisme untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, hal itu telah saya bahas pada video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat judulnya di atas ini, dan atau juga teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi video di bawah. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan teman-teman terkait dengan konsekuensi atau akibat hukum dalam hal pemberhentian perangkat desa tidak prosedural. Jadi demikian, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua sekalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.